Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Desi Ramadhani dengan NPM 18430110. Di video kali ini saya akan menjelaskan UAS mata kuliah keamanan informasi tentang ancaman terhadap keamanan data dan privasi. Langsung saja di sini saya sudah membuat materinya. Jadi, ancaman terhadap keamanan data dan privasi ini seiring dengan perkembangan zaman, hubungan orang dengan teknologi telah banyak mengalami perubahan, khususnya teknologi informasi yang menyimpan data pribadi. Namun, sebelumnya perlu disadari nih, apakah beberapa hak pengguna internet telah dilanggar? Tidak sedikit di antara mereka yang rela mengorbankan privasi guna mendapatkan konten berkualitas, akses mudah, serta berbagai layanan yang ditawarkan teknologi. Dan hal ini telah menjadi perhatian utama para pengguna internet. Setidaknya, ada beberapa potensi ancaman yang dapat mengganggu privasi kita. Apa saja sih? Jadi, yang pertama ada ancaman tradisional, berupa yang pertama fake apps adalah aplikasi ilegal yang menyamar sebagai aplikasi terpercaya, biasanya bertujuan dari fake apps ini untuk melakukan download dan menampilkan iklan ke pengguna. Selanjutnya ada PegAS, yaitu spyware yang didesain untuk memantau semua kegiatan pengguna ponsel. PegAS ini biasanya mengeksploitas celah keamanan WhatsApp sehingga dapat mengambil alih ponsel pengguna. Selanjutnya ada phishing. Phishing yaitu metode penipuan dengan mengelabui untuk mencuri akun target. Phishing biasanya memancing target untuk mengisi informasi pribadi pada halaman palsu. Selanjutnya ada hacking, yaitu kegiatan menerobos program komputer milik orang lain. Hacking negatif biasanya menerobos program orang lain untuk merusak dan mencuri data. Selanjutnya ada interception, atau kegiatan untuk mendapatkan informasi dengan cara tidak sah. Selanjutnya ada malware, yaitu program yang dirancang untuk merusak dengan menyusup ke sistem komputer. Malware dapat menginfeksi banyak komputer dengan masuk melalui email atau program yang terinfeksi. Selanjutnya ada mobile tracker, yaitu software mata-mata untuk memantau aktivitas target. Selanjutnya ada Wi-Fi sniffing, yaitu kegiatan untuk mencari atau memantau aktivitas pengguna Wi-Fi. Nah, ancaman sosialnya itu yang pertama ada cyberbully, yaitu segala bentuk kekerasan yang dialami anak atau remaja dan dilakukan oleh teman seusia mereka melalui internet. Selanjutnya ada cyberstalking, yaitu kejahatan yang dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan komputer, misal menggunakan email, dan dilakukan berulang-ulang. Nah, berikut ini disajikan beberapa rangkuman beserta dampak dan praktik yang dapat mengancam privasi dan data mining di era digital. Yang pertama itu ada satu, ancaman terhadap konten multimedia. Contohnya, yang pertama ada paparan konten multimedia. Contohnya itu dalam hal ini, ancaman terhadap paparan konten berhubungan dengan informasi sensitif seseorang, seperti nomor telepon dan lain-lain. Dampaknya itu pembeberan informasi, kehilangan reputasi, kebocoran lokasi, kekerasan siber, dan kehilangan keamanan. Selanjutnya ada tipe ancamannya, yaitu kepemilikan bersama. Contoh, informasi yang dibagikan untuk dikonsumsi secara bersama cenderung berhubungan dengan beberapa orang saja. Namun tidak semua orang mengatur apakah informasi tersebut akan dibagikan kepada orang lain juga atau hanya dikonsumsi pribadi saja. Dampaknya yaitu kehilangan pemilik konten. Yang ketiga yaitu ada tagging, atau kegiatan yang menyebutkan data seseorang bisa mengancam privasi orang tersebut, terlebih jika orang tersebut tidak menginginkan apapun data dari dirinya diinformasikan ke publik. Dampaknya itu ada kebocoran informasi dan lain-lain. Selanjutnya ada steganografi. Contohnya itu yaitu penyebaran memes yang tidak benar di SNS merupakan praktik steganografi yang dapat mengancam privasi seseorang. Dampaknya yaitu pembeberan informasi dan contoh-contoh lainnya. Nah, di sini ada dua ancaman tradisionalnya. Tipe ancamannya yaitu pertama yang phishing. Contohnya itu pengguna akan diarahkan pada sebuah alamat URL palsu dan akhirnya bisa tertipu dengan akun tersebut. Dampaknya yaitu kebocoran informasi rahasia. Selanjutnya ada malware.
Contohnya yaitu pengguna diarahkan untuk mengakses suatu situs tertentu yang ternyata merupakan situs yang dapat menyerap informasi rahasia pengguna. Dampaknya yaitu sama saja, yaitu kebocoran informasi rahasia. Selanjutnya ada serangan sibil atau profil palsu. Contohnya itu pembuatan akun atau identitas palsu atau plagiarism, mencuri informasi rahasia pengguna, spamming, mengirimkan pesan yang dapat mengganggu pengguna. Dampaknya yaitu kehilangan reputasi. Yang terakhir yaitu ada serangan deanonymisasi. Contohnya pengguna dapat diidentifikasi dengan informasi cookies-nya dan memetakan aktivitas seseorang. Dampaknya kebocoran aktivitas. Dan yang terakhir ada ancaman sosial. Di sini yang pertama cyberbullying. Contohnya banyak anak-anak yang dipermalukan oleh temannya sendiri dan menyebarkannya di SNS. Dampaknya itu kekerasan siber. Tipe ancaman yang terakhir yaitu ada cybertalking, mencari informasi seseorang secara intens dan berulang, kemudian menggunakan informasi tersebut untuk mengacam atau melakukan teror. Dampaknya itu ada kekerasan siber dan blackmailing. Oke, demikianlah yang dapat saya beritahu atau saya jelaskan tentang masalah ini. Jika ada yang kurang, silahkan bisa ditambahkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.